Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai dari membahas tentang masalah salat Id. Maka kita akan masuk kepada bab yang selanjutnya, babu salatil kusufi. Bab tentang salat kusuf, salat gerhana. Salat gerhana adalah salah satu salat yang disunnahkan. Bahkan hukumnya di sini sunnah muakkad. Dalam artian sunnah ini tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu sebelum adanya Nabi, orang-orang menganggap bahwasanya gerhana matahari atau bulan itu adalah pertanda akan lahirnya seseorang yang mulia atau pertanda matinya orang yang besar. Ya, bahkan ada sinetronnya dulu ya, sinetron gerhana. Ya. Yang lahir di malam gerhana bisa apa itu? Bisa mentalin orang gitu ya. Itu adalah kepercayaan tradisi atau mitos. Nah, di sini dalam riwayat Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an qala, ya, Sayyidina Mughirah mengatakan, in kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari matahari mengalami gerhana pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yauma mata Ibrahimu, di mana bertepatan dengan meninggalnya anak Rasulullah yang laki-laki. Ya, Rasul punya anak laki-laki dua. Ya, yang pertama ya adalah ya, Qasim dan Abdullah. Nah, ini adalah anak yang ketiganya dari beliau punya hamba sahaya namanya Maria Al-Qibtiyah. Ya. Nah, ini masih kecil, Ibrahim sudah meninggal dunia, masih bayi. Bahkan di saat Ibrahim meninggal, baginda Rasul sempat menangis, meneteskan air mata. Ya. Nah, dari situlah hadirin kita tahu bahwasanya sekelas Nabi yang imannya kuat, yang takwanya paling tinggi, yang betul-betul dekat sama Allah, itu bisa meneteskan air mata karena ditinggal orang yang dicintai. Makanya kita sebagai manusia ya jangan malu ya untuk meneteskan apa? Air mata ya. Dan jangan kita mengira orang yang menangis itu tanda kelemahan. Bukan, hadirin. Menangis itu tanda punya perasaan ya. Makanya kalau ada orang nggak pernah nangis, nah itu bermasalah itu ya. Nah, ini justru baginda Rasul nyontoin sama kita. Kalau keluarga kita meninggal, orang terdekat kita meninggal, anak kita meninggal, boleh nangis. Yang tidak boleh buruk sangka dengan takdir Allah. Yang nggak boleh adalah apa? Tidak menerima ketetapan Allah. Yang nggak boleh meraung-raung seolah-olah tidak menerima takdir. Tapi kalau nangis nggak apa-apa. Ya. Nah, ini baginda Rasul yaitu. Ya. Nah, dari ya sekian banyak istri Nabi, hadirin. Nah, ini ada salah satu anak yang lahir dari hamba sahayanya Rasulullah, namanya Maria Al-Qibtiyah. Nah, ketika meninggal Ibrahim, faqalan nas, maka orang-orang berkata, in kasafatis syamsu li mauti Ibrahim. Ini nih matahari gerhana gara-gara anaknya Rasul Ibrahim meninggal dunia. Jadi orang mengaitkan fenomena alam dengan meninggalnya Sayyidina Ibrahim.
Apa kata Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa, sungguhnya matahari, wal qamara, dan rembulan, ayatani, keduanya merupakan tanda kebesaran, min ayatillah, dari kebesarannya Allah. Layan kasifani limauti ahadin, dia tidak menjadi tanda akan meninggalnya seseorang, wala li hayatihi, dan juga tidak menjadi tanda akan kehidupannya seseorang. Ya, jadi hadirin rahimakumullah, nih sering nih kita ngomong begini nih. Pantes dari pagi sampai siang hujan aja, si fulan mati gitu katanya gitu. Ada nih ulama meninggal, hadirin, nggak ngaruh. Mau panas, mau hujan, mau adem, mau kagak, itu nggak pengaruh dengan seseorang. Jangan kita kait-kaitin gitu. Takutnya nih, kalau patokan kita adem tuh nih, wah ini pantas adem, ada ulama meninggal. Pantas nih hujan, langit menangis. Menangisi apa itu? Ulama yang meninggal. Takutnya ada ulama meninggal, langit terang, panas. Kita kata apa dah? Hah? Kita mau bilang apa kalau langitnya cerah gitu, panas? Wah ini ulama banyak maksiatnya, astagfirullahaladzim. Nggak ngaruh hadirin. Ya. Kita tinggal bersyukur aja. Kalau seandainya pas lagi nguburin ulama adem, alhamdulillah. Kalau cerah, alhamdulillah. Hujan juga, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Jadi nggak ada tuh ya. Kita mau keluar rapi nih, ya, mau ngaji. Udah pakai koko, pakai gamis, pas keluar hujan. Nih Allah nggak ridho sama aneh kayaknya ngaji lah, kagak ngaruh itu. Atau bikin hajatan, hujan gede, bahkan banjir dikit, wah ini Allah nggak ridho, bukan. Ya, ridho tidaknya Allah itu tidak kita lihat daripada cuaca alam. Ya. Ntar kalau kita patokannya begitu, Nabi hadirin pernah satu kali lagi sholat id hujan. Nabi lagi sholat id yang biasanya di lapangan hujan. Kalau kita nih, kalau bikin acara hujan, ada yang ngomong gini, dukunnya kurang manjur katanya gitu. Dukun. Lagi bikin acara maulid hujan, wiridnya kurang kenceng nih lah, kagak ngaruh hadirin. Ya, seandainya orang bikin maulid terus hujan, ya udah hujan. Jangan bilang dua kiainya kurang manjur nih, dua ustadznya kurang dikabul. Enggak hadirin, enggak. Maulid hujan bukan pertanda Allah enggak ridho, bukan. Itu memang udah tanda kekuasaan Allah. Allah yang ngatur. Kenapa? Nabi pernah lagi sholat id, tiba-tiba hujan. Minta berhenti Nabi? Enggak. Kenapa? Lemang hujan. Siapa yang nurin hujan? Allah. Dari musola atau lapangan Nabi sholat id pindah kemana? Ke masjid. Tuh ya. Nah jadi kembali lagi ya, alam semesta ini bukan patokan. Yang patokan tuh apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasulullah. Jadi kalau besok-besok ada kiai ustadz meninggal ya, jangan pakai bilang wah nih adem nih pantas gitu ya. Enggak. Ya. Mau terang mau adem, yang namanya ulama tetap ulama. Nah ini hadirin ya, jadi Rasul negor nih para sahabat ya, bahwasanya itu bukan pertanda akan meninggalnya Ibrahim. Fa idza ra'aitumuhuma, apabila kalian melihat keduanya, maksudnya gerhana matahari bulan, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah, wasallu, dan salatlah, hatta tankashifa, sampai tersingkap itu gerhana. Ya. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwasanya yang namanya orang sholat gerhana itu syaratnya nih, dia ngelihat gerhana tersebut atau dia berada di wilayah gerhana tersebut. Jadi kalau misalnya kita nggak lihat gerhana, di negara kita nggak ada gerhana, maka nggak sunnah sholat gerhana.
yang lihat doang. Karena Nabi mensyaratkan idza ra'aitumuhuma. Tuh, ya. Yang kedua, ya. Disunnahkan di sini sholat hatta tankashifa, sampai itu gerhana selesai. Nah, berarti kalau seandainya gerhana selesai, bentar apa lama tuh? Lama, hadirin. Yang terjadi di zaman Rasul ketika gerhana itu, kata sebagian ulama, dikatakan 2,5 jam lamanya. Bayangin ya, sholat sunnah 2,5 jam. Oh ya, pernah jamaah Ariyat sholat 2,5 jam. Nah, biar kalian lagi banyak utang juga kayaknya kagak ada 2,5 jam. Paling baca Quran masih mungkin ya, wirid masih kuat, tapi yang namanya sholat sampai 2,5 jam, Allah, mungkin sekali seumur hidup gitu. Itu pun kapok gitu. Dijebak sama kawannya ya. Ini awal saya sholat gerhana sama guru saya waktu itu, sholat gerhana bulan. Ayo kita sholat. Wah, akhirnya diajak tuh kawan-kawan sholat semua. Yang nggak biasa sholat. Yang baru tumben sholat semua. Ternyata subhanallah guru kita pakai pendapat yang pertama itu. Jadi bener-bener gerhana sampai selesai. Bacanya surat Al-Baqarah. Bayangin coba ya. Diri ya, rukunya lama rukunya. Diri lagi ya, bukan itidal, Fatihah lagi, baca lagi surat, ruku lagi ya, zikir lagi, diri lagi, itidal, baru sujud. Rukunya 2 kali, bacanya 2 kali. Itu kalau kita rasain ya, orang dirinya lama, rukunya lama, pas bangun darah pada naik tuh, kleng agak-agak sempoyongan. Selesai sholat 2 rakaat khutbah. Nah, khutbah persis kayak khutbah sholat Jumat, 2 kali khutbah. Selesai khutbah doa selesai ya. Nah, rapi sholat, makan biar seger habis sholat lama. Nah, berapa bulan lagi ada lagi sholat gerhana. Ayo sholat lagi yuk. Kak guru ampun. Ampun. Bayangin coba tuh ya. Lama itu sholat. Ya. Nah ini sebenarnya dalam praktek sholat ini ada 3 cara. Ada berapa cara? Ada 3 cara. Dan ini ya warid dalam kitab-kitab fikih. Disebutkan cara yang pertama, ini cara yang paling afdol, yaitu antusolliya ya rakaataini kal kaifiyati ats-tsawan. Yang pertama yang paling ringan Yang paling ringan antusolliya rakaataini ka sunnati subhi min ghairi tatwil. Sunnahnya yang pertama, sholat sunnah gerhananya persis mirip kayak sholat qobliyah subuh. Sebentar, ringan. Nah, ini yang mungkin kita kerjain ya. Makanya kalau kita mau ngerjain mungkin yang ini aja nih, yang ringan dulu ya. Entah kalau udah doyan, baru naik gitu. Ya jangan baru tumben sholat langsung yang Al-Baqarah. Besok nggak mau lagi diajak sholat kan gitu ya. Yang kedua, antusalliya rakaataini, engkau sholat 2 rakaat min ghairi tatwil, nggak panjang, tapi biziyadati rukuin, dengan tambahan ruku, wa qiyamin, dan berdiri, fi kulli rakaatin, pada tiap rakaat ya. Fayakunu fi kulli rakaatin qiyamani, maka jadilah pada tiap rakaat tuh 2 berdiri, 2 bacaan, 2 ruku, dan wajib baca Fatihah pada setiap berdiri. Caranya gini, takbir normal, Allahu Akbar, saya niat sholat gerhana karena Allah gitu ya. Usolli sunatal kusuf rakaataini lillahi ta'ala. Baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, suratnya pendek juga nggak apa-apa. Alam nashrah laka sadrak. Ruku, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, atau Allahu Akbar. Nah, pas takbir lagi di situ baca Fatihah lagi, bismillahirrahmanirrahim ya.
Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Surat lagi. Habis surat ruku lagi, habis ruku baru i'tidal. Jadi rukuknya dua kali dan berdirinya pun 2 kali. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga ini caranya sama kayak yang kedua, rukuknya 2 kali, dirinya 2 kali. Cuman yang dibedain adalah panjang bacaannya. Ya, panjang bacaannya. Tuh ya. Apa itu? Yang pertama, bacaan berdirinya panjang, ruku dan tasbihnya pun sujudnya panjang. Nih, rakaat pertama, qiyam yang pertama, bacanya Al-Baqarah atau yang seukuran Baqarah. Berapa juz tuh Al-Baqarah? 2,5 juz. Ya. Kalau normalnya nih, saya kalau baca Quran normalnya sejuz itu biasanya sejam. Itu normal bukan sejam. Sejuz bisa setengah jam. Berarti kalau 2 juz sejam. 2 juz sejam berarti 2 juz setengah, sejam setengah. Itu rakaat pertama diri yang pertama. Kemudian ya, ruku, habis diri ruku. Ruku yang pertama itu baca tasbih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Lamanya 100 ayat Al-Baqarah. Rukunya nih. Rukunya doang ya. 100 ayat Al-Baqarah. Diri lagi, baca lagi qiyam yang kedua, baca Ali Imran. Baca apa? Ali Imran. Ruku lagi yang kedua, baca ayat seukuran, baca tasbih seukuran 80 ayat. Itu udah setengah apa tuh? Setengah nyeruh, udah hilang tuh. Ya. Diri lagi i'tidal, normal dah tuh ya. Kemudian sujud dan sebagainya. Bangun sholat yang kedua, rakaat yang kedua, qiyam yang pertama, baca An-Nisa. An-Nisa rukunya itu seukuran 70 tasbih, 70 ayat. Bangun, qiyam yang kedua membaca surat Al-Maidah. Ruku lagi seukuran ya 50 ayat. Bangun, selesai. Nah, terus bagaimana Ustadz? Kita kan nggak kuat diri. Nah, ini kalau yang namanya sholat sunnah boleh nggak duduk? Boleh. Jadi kalau kita diri nih, terus pegel, duduk aja. Contoh ya, saya contohin. Kita lagi sholat, pegel nih kita nih, wah, duduk aja gitu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Apalagi sholat sunnah. Sholat wajib aja boleh duduk, apalagi sholat sunnah. Kalau sholat sunnah nggak wajib diri. Mau enak, udah siapin kursi di belakang, sofa yang gede gitu ya. Duduk paling belakang gitu. Ya. Kemarin ada video saya lihat tuh orang sholat di Turki. Aki-aki sholat pakai kursi. Mungkin dia nggak bisa sujud. Jadi pas lagi diri dia bisa, tar kursi taruh belakang, ruku dia mampu, pas i'tidal dia bangun, pas sujud kan dia duduk tuh. Ada bocil. Diambil tuh bangku, kejengkang ke belakang tuh aki-aki. Nah ini nih, itulah kenapa sebagian ulama melarang orang tua bawa anak kecil yang belum paham ke masjid. Yang belum paham nih, jangan ajak ke masjid. Tapi kalau yang udah paham, ajak. Ya, ngeri-ngerinya itu. Ya. Kejengkang lah, syukur-syukur nggak kena apa tuh? Saraf itu. Ya. Nah jadi begitu hadirin, kalau kita capek boleh duduk. Itu. Boleh gak pakai tongkat? Nah pakai tongkat. Sholat pakai tongkat dasarnya kata ulama nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita bersandar dengan tongkat nggak diri namanya. Namanya ittika, bersandar. Sama juga dengan tembok. Tapi kalau seandainya kita nggak mampu kecuali untuk bersandar, boleh pakai tongkat. Begitu.
Nah, makanya sahabat dulu ketika lagi sholat bareng Sayyidina Umar itu sholat sunnahnya 200 ayat, panjang bener itu. Sampai yatawakkauna, mereka bersandar dengan tongkat. Jadi sholat bawa tongkat. Tapi mereka tetap semangat, tetap sholat diri pakai tongkat tuh gitu. Luar biasa ya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah itu jadi kembali lagi tadi ya, sholat gerhana itu begitu panjang ya. Ada 3 cara ya, yang paling pendek seperti sholat sunnah qobliyah subuh. Kemudian hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam jahara fi sholatil kusufi bi qiraatihi. Rasul membaca keras bacaan sholatnya pada sholat gerhana ya. Nah ini pada sholat gerhana yaitu ulama berbeda pendapat. Kata ulama jumhur, kata mayoritas ulama, kalau sholat gerhana matahari itu pelan. Kenapa pelan? Karena gerhana matahari siang. Umumnya sholat siang bacanya pelan. Itu kata jumhur ulama. Kalau sholatnya gerhana bulan itu bacaannya keras, kencang karena malam. Tapinya nih, itu pendapat tidak semua sepakat. Pernah saya waktu itu tahun 2017 apa berapa ya, lupa tuh saya, yang sholat gerhana pagi-pagi itu jam 6 jam 7 gerhana matahari. Nah itu pada pakai suara keras, Bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa ya. Ini Rasulullah keras ya, karena memang kalau kita sholat panjang, bacaannya panjang, kalau bacanya pelan kira-kira gimana jamaah? Bengong lah. Ya. Makanya biar nggak bengong, jamaah dengerin suara imam, ya imam kerasin bacaannya. Jadi ada alternatif tadi hadirin ya, bahwasanya sholat gerhana matahari juga boleh dibaca keras. Fasalla arba'a rak'atani fi rak'atain. Kemudian baginda Rasul itu sholat dengan 4 kali ruku dalam 2 rakaat. 4 kali ruku dalam 2 rakaat. Wa arba' sajdatin, dan 4 kali sujud. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Wa hadza lafzu Muslim, ini adalah lafaz Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat Imam Muslim, fa ba'atsa munadiyan yunadina nih. Kemudian Rasul mutus sebelum sholat gerhana ada satu penyeru, yang mana dia berseru as-sholatu jami'ah. Nah itu, gitu tuh, as-sholatu jami'ah. Dari hadis ini ulama menyimpulkan kalau sholat fardu nggak usah as-sholatu jami'ah. Kenapa? Udah ada qomat. Qad qamatis sholat, bangun orang sholat rapi. Tapi kalau nggak ada qomatnya, seperti sholat raweh, sholat id, sholat gerhana, istisqa, dianjurkan manggil jamaah, bukan pakai azan, bukan pakai qomat, tapi pakai apa? As-sholatu jami'ah. Boleh nggak ditambahin? Boleh. Ya. Sholat at-tarawih ajarakumullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Datang orang sholat raweh itu. Atau kalau kita id kan, as-salatu la ilaha illallah, kumpul orang gitu ya. Nah ini bacaan-bacaan begini sebenarnya dari Nabi, dari sahabat cuman as-salatu jami'ah, tapi berkembang tuh ya. Kalau sholat id ya, kemarin Idul Adha pakai nggak begitu? Sallu salatan li'idil adha rak'ataini jami'ah rahimakumullah. Itu ngajak tuh.
ansitu wasma'u watiu dan sebagainya. Ya. Cuma diprotes kemarin tuh ada Bilal bacanya kelamaan ya. As-salah dalam hati jamaah as-salah kapan mulai sholat ini kambing mau dipotong ini. Jadi ya karena memang kemarin sudah kita bahas sholat Idul Adha khususnya itu kalau bisa dipercepat maka juga Bilalnya jangan lama-lama gitu ya. Nah itu kita tahu tuh ya, oh ternyata kalau lagi sholat fardu itu cukup iqomah. Dan adapun sholat sunnah baru as-sholatu jami'ah. Hadis yang selanjutnya tentang masalah tata cara sholat gerhana. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, ia mengatakan, kata Abdullah bin Abbas, in khasafatis syams ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Matahari menutupi ya rembulan atau gerhana di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian fasalla, kemudian Rasulullah salat. Faqama qiyaman tawilan, Rasul berdiri dengan berdiri yang sangat panjang. Nahwa suratil Baqarah, seukuran Baqarah. Summa raka'a, kemudian ruku'an tawilan, ruku' yang panjang. Summa rafa'a faqama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyam al-awwal. Nah, berdiri lagi dengan berdiri yang panjang tapi di bawah diri yang pertama. Summa raka'a ruku'an tawilan wa huwa dunar ruku' al-awwal. Summa sajad summa qama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyam al-awwal. Summa raka'a ruku'an tawilan wa huwa dunar ruku' al-awwal. Summa rafa'a faqama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyam al-awwal. Summa raka'a ruku'an tawilan wa huwa dunar ruku' al-awwal. Summa rafa'a ra'sahu summa sajad summan sarafa. Nah, selesai itu ya. Saya enggak terjemahin dah. Wa qadin jalatis samasna, ketika matahari mulai muncul, fa khotoban nas, Nabi khutbah. Nah, di sini hadirin ya. Jadi sholat gerhana itu meskipun tadi pendek, sunnahnya pakai khutbah. Gimana kalau nggak pakai khutbah? Ya nggak apa-apa. Sebagaimana sholat id juga nggak mesti pakai khutbah. Ya. Kan kasihan ya. Kalau waktu zaman Covid kan banyak khotib dadakan tuh ya, yang nggak pernah ngomong, tahu-tahu ngomong depan keluarganya, depan anak istrinya. Mana nyari tongkat kagak nemu, pakai sapu ampengki gitu. Dia khotbah, maksain nggak mesti pakai khotbah. Sholat id ya, sholat gerhana nggak mesti pakai khotbah. Cuman kalau dibilang kagak mesti, jangan pulang gitu ya. Ini mentang-mentang sunnah pulang. Belum selesai khutbahnya udah pulang. Nah, jadi sholat gerhana pun sama, sunnah khutbahnya. Tapi apa tuh kalau bisa dikerjain gitu. Ya. Nah, ternyata di sini dalam riwayat yang lain ada perbedaan pendapat mengenai jumlah rukunya. Kalau tadi kan 4 kan? 2 rakaat 4 ruku. Di sini ternyata Rasul pernah sama nia rakaat ya. Rasul pernah 8 kali ruku. Berarti 1 rakaat berapa tuh? 4. Bolak-balik. Ya. Dalam 4 kali sujud. Tuh. Dari Sayyidina Ali sama. Dari Sayyidina Jabir 6 ruku dengan 4 takbir tuh. 6 ruku berarti berapa tuh? 3. Rakaat pertama 3 ruku, rakaat kedua 3 ruku. Dari Abi Daud, Rasul sholat rukunya 5 kali. Ya. 5 kali berarti 32. Itu. Nah, ini ya berkenaan tentang masalah tata cara sholat. Nah, ini ada beberapa perincian dalam kitab fikih. Yang pertama, disunnahkan mandi untuk sholat gerhana, tapi tidak disunnahkan berhias.
Nah, beda sama id. Kalau id sunnah mandi, sunnah berhias. Dengan apa berhiasnya? Kalau laki pakai imamah, dia pakai sorban, dia pakai cincin, boleh pakai jubah, ya. Tapi jangan paling depan, ntar dikira khotib. Takut khutbah jago, baca kitab bisa, khotibnya cadel. Boleh nggak imam cadel? Nggak boleh, hadirin. Imam cadel hanya boleh pada makmum yang cadel juga. Cadel semua. Tapi kalau imamnya cadel, makmumnya nggak cadel, nggak boleh, ganti. Nah tadi tuh khotib mungkin nggak fasih membaca Fatihah, nah ganti imam yang fasih. Tapi kalau khotibnya fasih, khotibnya bagus, wah dia afdol itu. Bahkan pertimbangannya bukan bagus sama jeleknya suara, tapi fikihnya dulu yang kita lakukan. Itu. Nah jadi disunahkan imam yang khutbah ba'da sholat, khutbahnya setelah sholat. Jadi mirip kayak sholat id. Apa isi khutbahnya? Yang pertama, nah ini dia isi khutbahnya. Yang pertama, ajakin orang tobat. Isinya ngajak orang tobat. Yang kedua, ngajakin orang biar sedekah. Ya. Wa ghairi dzalik, dan begitupun selainnya. Wa hiya ka khutbatil jum'ah fil arkan la fi syurut. Dia sama rukunnya kayak khutbah Jumat tapi beda dalam syarat. Kan kalau khutib Jumat harus wudu, harus bersuci. Ini enggak. Misal maaf, habis sholat khotibnya imamnya kentut gitu. Khotib boleh enggak? Boleh. Jadi khutbahnya lebih ringan syaratnya karena bukan khutbah Jumat. Makanya tuh masjid biasanya tuh di dekat imam belakang dikarein tempat wudhu. Kenapa? Takut-takut abis khutbah kesandung tangga, emang teteh nahan kentut. Kesandung kentut tuh keluar, wudhunya belakang jauh, dibikinin sini. Cuman kalau bikin tempat wudhu di belakang jangan pakai WC, hadirin. Jangan pakai kamar mandi, cukup tempat wudhu doang. Apalagi itu di dalam area masjid. Makanya nih Masjid Ar-Riyadh ini di luarnya baru kamar mandi gitu. Kemudian nah ada kasus kalau lagi gerhana bebenturan tuh sholat fardu, sholat jenazah, sholat id sama sholat gerhana. Tuh luar biasa nih, 4 sholat ya. Apa tadi tuh? Sholat fardu, sholat jenazah, sholat id, sama sholat gerhana. Mana yang diduluin? Ya. Yang pertama, seandainya waktunya sedikit maka nomor 1 sholat fardu, baru sholat jenazah, baru sholat id, baru gerhana. Kenapa diduluin fardu? Karena al fardu afdalu minan nafli. Yang fardu lebih utama dari yang sun. Apa hukumnya? Jenazah dulu boleh, yang nggak boleh berantem, ngambek, kagak ke masjid cuman gara-gara yang mana duluan sholat jenazah atau sholat fardu. Tapi menurut saya nih menurut saya, kalau udah jenazah datang 2:30 pengen asar, jamaah udah kumpul, cuman baru sekitar 5 orang. Itu pun pojok-pojokan semua lagi baca tahlil tuh. Mending mana nungguin jamaah asar atau sholatin jam segitu. Kalau dilihat dari segi kesegeraannya, ya jam 2:30 langsung sholatin. Cuman kasihan, karena kan nih almarhum butuh doa. Dalam satu riwayat dikatakan yang orang meninggal disolatkan 3 saf dapat syafaat. Makanya biar 3 saf gimana? Orangnya jangan banyak-banyak gitu. Sekiranya itu 1 saf 3 orang, 3 orang, 3 orang jadi dah 3 saf. Walaupun 1 saf berapa? 3 orang. Ya. Kemudian wa inita saat al waktu. Kalau seandainya waktunya luas. Nah, waktunya luas nih.
Mana duluan? Ya, quddimatil janazah. Diduluin jenazah. Jenazah dulu. Ya, tuh. Summal kusuf, baru gerhana. Summal fardul ain, baru fardu ain. Ya. Makanya kalau dalam istilah fikih, sholat fardu itu namanya wajib muwassa. Namanya apa? Wajib muwassa. Lawannya wajib mudhoyyak. Kan yang kita selama ini tahu kan ada wajib aini, wajib kifayah. Ya, wajib aini itu perorangan, kifayah itu kalau seandainya sebagian ngerjain yang lain gugur. Yang kedua ada namanya wajib muwassa, wajib yang luas waktunya. Ada wajib mudhoyyak, wajib yang sempit. Apa contoh wajib yang sempit waktunya? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini kewajiban yang sangat-sangat sempit, bahkan tidak ada waktu lain selain Ramadan, betul? Bisa nggak ngerjain puasa Ramadan bulan Syawal? Bisa nggak bulan Zulqa'dah, Zulhijjah? Nggak bisa. Dia hanya bisa di bulan Yang kedua, waktunya mulai ba'da subuh atau terbit fajar sampai terbenam. Boleh nggak ditukar? Nggak boleh. Itu namanya wajib mudhoyyak. Sama dengan haji. Haji nggak bisa bulan Muharram. Haji nggak bisa bulan Rabiul Awal, dia hanya bisa bulan Zulhijjah. Maka kewajibannya namanya wajib mudhoyyak. Adapun muwassa itu kewajiban yang bisa dikerjakan kapan saja. Contoh sholat, jam 12 boleh, jam 1 boleh nggak? Boleh. Setengah 2 boleh, jam 3, setengah 3 boleh. Asal selama masih apa tuh? Ada waktu. Itu namanya wajib muwassa. Nah, di sini dijelaskan ya, kalau seandainya bentur antara jenazah gerhana dengan fardu ain, maka dianjurkan jenazah dulu. Dianjurkan gerhana dulu baru fardu ain itu ya. Wal amal ala taqdimil fardi alal janazah ini tasal waqt. Kalau waktunya luas juga, maka mendahulukan fardu atas sholat jenazah. Tuh ya, yang saya bilang tadi ya. Karena saya pernah dengar ada orang bermasalah dengan masalah itu. Ya, saya katakan jawabannya kondisional. Kalau memang kebiasaannya di sini sholat jenazah dulu, ya udah jenazah dulu baru sholat asar. Gitu. Ustadz, kan kalau kita habis asar sholat makruh Ustadz. Nah ini lagi ya. Yang namanya sholat habis asar makruh itu buat sesuatu yang hasilnya belakangan. Jadi kalau kita sholat sunnah wudhu, sholat dulu apa wudhu dulu? Maka sholat habis asar boleh kalau sebabnya dulu. Tapi kalau orang sholat jenazah, jenazah dulu apa sholat dulu? Ya kan jenazah dulu ada, jenazah ada baru adanya. Makanya habis asar boleh, kapan aja boleh. Kemudian ini ijtama'a kusufun wa jum'atun, kalau berkumpul antara sholat gerhana dengan sholat Jumat, fayusolli al-kusuf awalan, maka sholat gerhana dulu. Nah ini dia, sholat gerhana dulu, summa yahtub khutbah, dengan niat khutbah Jumat baru sholat Jumat. Tuh ya. Kena tuh, berarti 2 khutbah jadiin 1. Nah nanti ada lagi yang terakhir nih, sholat sunnah gempa. Nah, ini, sholat sunnah gempa ya. Ini mungkin jarang yang ngamalin ya, boro-boro ingat sholat Ustaz. Yang diingat keselamatan diri sendiri. Kenapa sih gempa orang sekarang begitu takut ya? Kenapa ada sholat sunnah gempa? Karena ternyata di zaman Nabi itu sahabat ame gempa nggak begitu pusing. Yang pusing mah kita, bener gak? Kenapa pusing? Punya surat-surat berharga di rumah, ya, punya kendaraan mewah di garasi, rumahnya 2 lantai, rumahnya kadang ada yang gedong. Kita khawatir gempa. Nah kalau orang zaman dulu, ya, rumahnya atapnya bambu, atapnya kayu,
Ya, maka saya pernah dengar tuh omongan salah seorang filosof Sunda ya. Dibilang begini, nih sebenarnya konsep rumah kita itu sudah salah. Kalau kita kan konsep rumah kita nih, yang bawah taruh di atas, yang atas taruh di bawah. Orang kalau punya rumah atasnya apa? Genteng. Genteng saya mau tanya, bahannya apa? Tanah. Asalnya tanah, atas bawah. Bawah, jangan pakai ditaruh di mana? Di atas. Itu konsepnya bawah, dia taruh di bawah. Orang dulu atapnya apa? Daun kayu. Di mana daun kayu? Di atas. Taruh di atas. Itu namanya arsitektur Allah gitu. Itu rancangan Allah. Allah mengatur yang namanya tanah di bawah, yang namanya daunan di atas. Orang ketiban daun mati nggak? Tapi kalau ketiban genteng bisa. Ya, jadi orang dulu sama gempa nggak takut. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana Allah menciptakan alam. Orang Jepang tempatnya banyak gempa. Akhirnya orang Jepang mengubah dia punya struktur bangunan. Kalau rumah biasa terbuat dari kayu. Ada nggak orang kita rumahnya dari kayu? Ya, udah jarang sekarang ya. Rumah hampir semua hebel, bata. Ya. Padahal kalau pakai kayu enak kan? Enak ya, nggak khawatir gempa gitu. Rubuh diriin lagi kan gitu. Ya. Nah ini ya konsep yang diajarkan oleh alam tuh. Alam menciptain Allah, berarti Allah yang ngajarin kita. Jadi gempa tadi bisa nggak sholat kalau rumahnya begitu? Bisa, nggak pusing dia, cuman goyang doang. Oh kalau rumahnya beton, ya ambruk gitu. Kemarin saya waktu di Cianjur tahun 2021, rumah-rumah pada apa tuh? Pada hancur. Rahmat buat kita. Cuman karena human error, manusia ini error ya, orang tempat air ditempatin. Ya, sawah, rawa yang tempat air neduh di situ dibikinin air banjir gak? Salah Allah air apa salah manusia? Pakai bilang nih musibah banjir, bukan musibah, anugerah. Cuman gara-gara kita manusia error jadi musibah. Ini refleksi buat diri kita ya. Negara kita negara kaya. Apapun ada di sini, nikel, emas, timah dan sebagainya. Kebetulan saya punya murid di Bangka Belitung, pusatnya timah. Tapi nggak sedikit orang Belitung yang susah. Padahal di tanahnya banyak kekayaan. Kenapa hadirin? Jawabannya karena tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Kalau seandainya kita bersyukur kepada Allah, ini kita pakai akal. Kita gunakan akal buat mengolah, insya Allah negara kita negara paling kaya. Cuman memang benar kata Nabi, likulli di nikmatin mahsud. Tiap orang yang punya nikmat pasti ada yang dengki. Nah orang kita banyak yang nggak seneng kalau kaya. Makanya disistemlah orang Indonesia ini menjadi orang bodoh. Dalam ilmu pendidikan, sejarah pendidikan dulu awal mula sekolah yang dibangun sama pesantren itu melahirkan ulama-ulama, para pejuang-pejuang yang melawan penjajah. Itu dulu yang bangun ulama pesantren. Lahirlah Cut Nyak-Din, lahirlah Pangeran Diponegoro, lahirlah pahlawan-pahlawan yang lahir dari santren. Tahun 1900-an Belanda membangun sekolah-sekolah. Sekolah dibangun sama Belanda. Yang pertama karena untuk memangkas biaya administrasi nyabut orang dari Belanda. Biar murah, diambil warga pribumi, diajarin baca, tulis, hitung, biar gampang dan murah ongkosnya. Jadi emang sejak awal kita diajarkan nih oleh pendidikan model barat, itu pendidikan biar kita jadi kuli hadirin. Biar kita jadi apa? Pegawai. Bukan menjadi CEO. Ya. Nih seandainya nih pola pendidikan kita berubah nih, wah nih CEO semua di sini hadir. Kita sekarang gitu ya. Yang kedua, di antara model pendidikan Belanda, mereka mencanangkan nih jangan sampai Islam ini kuat, maka mereka melemahkan Islam dengan lewat pendidikan.
Jadi pendidikan sekarang wajar orang makin jauh dari Islam karena pendidikan model seperti ini. Ya. Nah ini kita perlu refleksi ya. Kembali lagi tadi ya, kembali ke awal. Nah terakhir ada satu hadis di mana Nabi kita Muhammad SAW ya suatu hari diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, mahabbatir rih qattu illa jasan Nabi SAW. Tidaklah angin kencang berhembus kecuali Nabi duduk, Nabi bersimpuh di atas dengkulnya. Jadi lagi jalan, Nabi duduk berdoa, Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban. Ya Allah, jadikan angin kencang ini rahmat, jangan jadikan angin kencang ini sebagai azab. Ini anjuran dari ulama kalau ada kayak semacam musibah, doa, minta pertolongan sama Allah. Ya. Termasuk juga hadirin, kalau musibah-musibah itu menimpa sama kita, disunahkan azan. Nah, ya. Kebakaran, Allahu Akbar, azan. Bahkan cerita saya punya jamaah, ini dia yang cerita ya, saya nggak tahu gimana kebenarannya. Kata dia cerita, waktu itu kebakaran belakang rumah, di belakang rumahnya kebakaran. Ketika kebakaran dibaca azan. Dia cerita karena dia lagi banyaknya wirid, lagi banyaknya zikir, lagi dekat-dekatnya sama Allah, diazankan itu kebakaran, lama-lama apinya kecil sampai habis. Ya. Ini anjuran dari Nabi, kalau ngelihat kebakaran api besar takbir. Termasuk dikasih ulama, angin, hujan, geluduk, azan. Ya. Termasuk orang yang kesurupan, azanin. Makanya kalau ada orang kesurupan di azanin kagak nempan, ya. Ini bukan kesurupan ini. Ini minta beliin iPhone ini. Ngambek, wah, pura-pura jadi leluhur gitu ya. Pura-pura jadi neneknya mengkongnya. Cucuku beliin handphone tuh juga. Ini mah akal bulus ini hadirin ya. Nah, kemarin saya lagi di Merbabu tuh, lagi ngajar, tiba-tiba ada anak perempuan datang kesurupan. Ternyata di ruqyah kagak nempan. Selidik punya selidik, ini anak perempuan pengen disantrenin, kagak mau, nangis, kesurupan. Ternyata takut disantrenin. Makanya buat para jamaah ya, kalau anak kagak pengen nyantren jangan dipaksa. Ya. Makanya sebelum disantrenin, kenalkan dulu dengan pesantren. Nih pesantren nih begini, gitu. Ya, pesantren tau gak kepanjangannya apa? Perkumpulan orang santai dan keren, begitu hadirin tuh. Makanya keren-keren gitu. Kalau nggak keren bukan santren namanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya, dipersilakan. Bismillah. Udah Isa ya?